Tuhan baik melukon parbadiai madadiho pake manang tikiko mamuji pasangapo mamuji pasangapo tangaki diho mai mangulahon lomomi dohot pangalahoki sai hobat tulomomi sai hobat tulomomi. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal budi dan pikiran saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera. Firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, bekerja untuk Tuhan. Pertama, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Bukan taat karena di depannya, tapi juga taat di dalam segala hal. Yang kedua, perbuatlah dengan segenap hati segala sesuatu engkau berbuat seperti untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu apapun, perbuatlah demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita bekerja menerima upah dari Tuhan, bukan menerima upah dari manusia. Yang keempat, bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Yang kelima, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ayat 22 sampai ayat 25
merupakan lanjutan dari ayat 19 sampai dengan 21. Hal hubungan tiap anggota keluarga. Hubungan antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Keluarga saya ungkapkan dari kata kula yang artinya tanggung jawab, dan kata warga artinya anggota. Keluarga adalah anggota yang bertanggung jawab. Anggota tanggung jawab dalam pekerjaan. Kita anggota yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan tanggung jawab kita ada kepada kepala kita, kepada Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Kita bagian dari keluarga, adalah bagian dari keluarga yang bekerja. Allah sangat peduli akan hal-hal yang manusia kerjakan. Kita bekerja dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Pekerjaan yang dengan sepenuh hati tentu berkualitas, tentu tahan uji, unggulan. Kita melakukan hal-hal yang baik merupakan ibadah kita kepada Allah. Atau mau saya katakan, pekerjaan yang dengan sepenuh hati pasti pekerjaan yang berkualitas dan tahan uji. Allah ingin pekerjaan yang paling baik kita persembahkan kepada Dia. Pekerjaan kita melayani Tuhan. Pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita perlu bertanya, apakah kita bekerja karena terpaksa? Untuk siapakah kita bekerja? Kita bekerja di pasar sebagai parenggi-renggi. Kita bekerja di jalan sebagai driver. Bekerja di medis, pendidikan, di kantor polis, tentara, atau apapun pekerjaan kita. Kita bekerja melayani Tuhan. Kita bekerja dengan iman. Kita bekerja tanpa menghilangkan karakter kita sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pertama, ternyata pekerjaan itu atau bekerja itu adalah penuh dengan cinta. Steve Jobs, penemu Apple, pernah berkata, kita tidak akan pernah berhenti bekerja dalam pekerjaan kita sebelum kita menemukan apa yang kita cintai dalam pekerjaan itu. Bahkan Gibral dan Pusia pernah berkata, bila engkau bekerja dengan cinta, itu berarti engkau menenun dengan sutra
dari hatimu. Seakan-akan kekasihmu sendirilah yang akan mengenakan pakaian itu. Itu berarti kita menabur dengan kelemah lembutan dan memetik dengan sukacita. Kerja adalah cinta kasih yang nyata. Jika engkau bekerja dengan setengah hati, sebenarnya engkau katanya membuat roti busuk yang akan membuat kita sakit perut. Oleh karena itu, marilah kita bekerja dengan cinta kasih. Yang kedua, bekerja itu adalah ibadah. Ibadah kita kepada Sang Pencipta. Gibran berucap, perlu kita mengerti pemahaman untuk siapa kita bekerja dan kepada siapa kita bekerja. Orang yang bekerja dengan cinta akan menghayati pekerjaannya, dan itu pekerjaan itu sebagai ibadah, sebagai persembahan yang terbaik bagi Sang Kali, bagi Tuhan, bagi sang kehidupan kita, yakni persembahan bagi Dia yang maha besar. Itulah pekerjaan, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Kerja sebagai ibadah, saya teringat atas ucapan Bapak Jansen Sinamo dalam karyanya The Chinese Ethos. Dia katakan dua sisi. Pada titik yang paling ultimat, kita bekerja dengan cinta kasih. Kita anggap pekerjaan itu sebagai persembahan bagi Sang Kali, persembahan bagi Tuhan, pekerjaan persembahan bagi Pencipta. Atau Gibran pernah katakan, kerja itu adalah ibadah, persembahan bagi sang kehidupan. Yang kedua, pada titik yang tertinggi, kerja itu ternyata menjadi manifestasi cinta di atas segala cinta, kata Pak Jansen. Itulah cinta yang mewujudkan sebagai ibadah, sebagai persembahan yang terindah kepada Dia yang maha besar, yaitu kepada Tuhan. Yang ketiga, kita sebagai hamba daripada Sang Kepala, atau mau saya katakan, bahu tidak akan pernah melewati kepala. Kita bekerja tidak akan melewati kepala kita, Sang Yesus Kristus yang bekerja telah menebus dosa manusia. Oleh karena itu, bekerja dalam Kristus Yesus, kita akan menerima upah dari Tuhan sebagai kepala kita. Oleh karena itu,
kerja itu sebagai ibadah. Karena kerja sebagai ibadah, maka perlu kita menghadirkan pekerjaan yang berkualitas. Perlu ditingkatkan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah hasil daripada buah daripada iman yang memberikan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan yang baik itu sebagai kemuliaan bagi Kristus Sang Kepala. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita hadapi di situasi pandemi COVID-19, mari kita tingkatkan kerja yang berkualitas. Saya katakan terus, walaupun berlaku PSBB, stay home, tetapi don't stop stay home. Jangan berhenti bekerja dimanapun kita berada. Karena kerja kita sebagai cinta kasih dan ibadah, kerja kita memperhatikan orang-orang yang korban daripada COVID dengan meningkatkan rasa solidaritas, kembangkan rasa kedermawanan, meningkatkan rasa kepedulian kepada semua orang tanpa pilih bulu, membantu orang-orang yang perlu dibantu akibat korban daripada COVID. Oleh karena itu, kerja akan menghasilkan buah yang berlimpah. Karena kerja adalah ibadah, pasti menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tahun 1983 sampai 1985, Ethiopia mengalami krisis kemanusiaan, bahkan sampai 500.000 meninggal karena kelaparan. Tapi negara itu bekerja keras, bekerja dengan ibadah. Sekarang mereka berada pada urutan ke-12 negara yang paling bertahan dalam hal pangan. Menurut penelitian FSI, Food Sustainability Index mengatakan Ethiopia berada pada tingkat ke-12 hasil kerja keras, sementara negara kita berada pada tingkat 21. Kerja sebagai ibadah akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Mari kita bekerja sebagai persembahan kita kepada Tuhan, sebagai persembahan kita kepada Sang Pencipta, dan pekerjaan kita akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Bekerjalah dalam Tuhan, bekerjalah dalam kasih, bekerjalah sebagai ibadah kita, dan pekerjaan itu menjadi kemuliaan bagi Sang Pencipta, Sang Kehidupan. Setiap bekerja dalam iman akan memberikan hasil yang berbuah-buah berlimpah-limpah, dan hasil itu akan menyegarkan kita untuk tetap mengucap syukur, karena kita bekerja adalah buah daripada ibadah kita. Dan pekerjaan itu akan menyenangkan, menguatkan orang-orang yang lemah. Bekerja itu dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati, dan buah daripada pekerjaan kita adalah buah daripada iman kita, dan buah daripada pekerjaan kita adalah sebagai persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah bukan karena ambil muka, tetapi bekerjalah untuk memuliakan nama Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bekerja dengan penuh cinta kasih. Bekerja sebagai ibadah dan bekerja sebagai persembahan kami kepada Engkau, Sang Pencipta kami. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami menerima berkat melalui pekerjaan yang Tuhan telah tentukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati semua orang-orang yang bekerja dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hatanang soaraki pasangapon homai dohot pambahenaki pararat baritami pararat baritami artaha moraki tau pasangapomai rohanang ulaoki marbaritana uli marbaritana uli. Horas.